Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Pilihan Hidup yang akan kita ambil dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. The book of Genesis chapter 4 verses 3 through 8. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Tahu, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, berlimpah kasih setiamu di dalam kehidupan kami umatmu. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Engkau yang berbicara kepada kami. Kami membuka pintu hati kami, Engkau menjamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan tolong kami untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Garis bawahi sebagian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Garis bawahi anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Garis bawahi yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Garis bawahi sangat panas, mukanya muram. Jangan dibalik ya waktu berbicara mukanya muram, hatinya panas. Bukan, hatinya panas, akibatnya mukanya muram. Terbaca di sana. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Garis bawahi, dosa sudah mengintip di depan pintu. Iya, yaitu dosa itu sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Atas apa? Atas dosa yang masih ada di dalam hati pikiran kita. 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ini awal dari segala sesuatunya. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba, garis bawah ini, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini pembunuhan pertama yang terjadi, yang tercatat di dalam Alkitab. Dilakukan oleh manusia. Saya akan memulai dengan sebuah kisah tentang pilihan hidup ini. Seorang petani mempekerjakan seorang pria untuk bekerja padanya. Petani ini mengatakan kepada orang yang dipekerjakannya itu bahwa tugas pertamanya adalah mengecat gudang dan mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan mengecat gudang tersebut. Tetapi orang yang dipekerjakan itu selesai dalam waktu 1 hari saja. Luar biasa. Sepertiga dari waktu yang ditentukan. Petani itu menyuruh menebang kayu. Petani itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk dapat menebang kayu yang sedemikian banyaknya. Lagi-lagi orang yang dipekerjakan ini selesai dalam waktu hanya 1,5 hari. Membuat petani itu sangat takjub kepada orang ini. Tugas selanjutnya adalah memilah setumpuk besar kentang. Disuruh pilih kentang-kentang dibagi beberapa kelompok. Dia harus menyusunnya menjadi 3 tumpukan. Kentang yang akan dipakai sebagai benih, tumpukan pertama. Kentang yang akan dipakai sebagai makanan untuk babi, tumpukan kedua. Dan kentang yang cukup baik untuk dijual, tumpukan ketiga. Nah, kepada pekerja ini diberikan kuasa untuk menentukan mana kentang yang dipakai untuk benih,
mana kentang dipakai untuk makanan babi, mana kentang yang pantas dipakai untuk dijual. Jadi dia harus menentukannya, power pada dia. Petani itu mengatakan itu adalah pekerjaan kecil, yang lainnya nggak bisa. Dan seharusnya tidak memakan waktu lama. Tinggal milih kok, nentuin aja. Di penghujung hari, petani itu kembali dan menemukan bahwa pekerja upahan itu baru saja mulai bekerja. Ada apa? Tanya petani itu. Pekerja upahan itu menjawab, aku bisa bekerja keras dan telah aku buktikan. Aku selesai lebih awal daripada waktu yang kau tentukan. Tapi, kata pekerja itu, sayang sekali, aku tidak bisa membuat keputusan. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang mendorong aku membuat sebuah keputusan. Aku tidak memiliki itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini, setiap orang diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Mulai saat bangun sampai saat tidur. Setiap hari, saat mulai hidup sampai mati. Nah, begitu banyak pilihan yang harus diambil dalam membuat setiap keputusan setiap hari di dalam kehidupan kita ini. Ada keputusan sederhana dengan pilihan-pilihan yang sederhana. Contohnya adalah, pagi ini saya mau minum teh apa kopi ya, itu sederhana kok. Ada keputusan yang lebih sulit dengan pilihan yang kelihatannya sederhana, namun tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Contohnya ya, ini lebih complicated, tapi tidak terlalu complicated. Contoh, aku akan memilih pekerjaan yang mana ya dari 3 lamaran yang semuanya diterima. Dia mendaftar dan ada 3 interview. 3 interview itu menerima dia. Nah, sekarang dia pusing yang mana mau dipilih. Dan ada juga keputusan yang lebih sulit lagi dengan pilihan yang lebih rumit karena melibatkan kesehatan anggota keluarga. Contoh, dokter meminta anggota keluarga mengambil keputusan untuk melepaskan alat bantu hidup, ventilator, pada orang tua yang sedang koma. Nah, ini pilihan ini lebih sulit karena menyangkut perasaan, menyangkut emosi, menyangkutkan perasaan-perasaan yang terikat nantinya ke depan kalau kita sampai membuat keputusan yang salah. Ini complicated karena harus memikirkan anggota keluarga yang lain dan sebagainya. Bagaimana pilihan mempengaruhi hidup kita? Setiap pilihan kita ambil pasti sedikit banyaknya mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Salah satu aspek penting dalam hidup adalah mengambil keputusan. Dan untuk setiap pilihan melibatkan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini yang sulit. Setiap pilihan yang telah kita putuskan untuk dilakukan dapat mempengaruhi hidup kita, baik atau buruk. Keputusan-keputusan yang kita ambil membantu membentuk kita untuk mengidentifikasikan siapa diri kita bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, keputusan ini penting. Sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita berikutnya. Kemarahan di jalanan dapat merenggut nyawa. Karena keputusan yang salah kita ambil dengan memprovokasi orang lain. Contoh, setiap orang memiliki hak untuk membuat keputusan berdasarkan pilihan-pilihan yang mereka miliki tentang bagaimana mereka menjalani keputusan hidup mereka. Setiap orang memiliki ide yang berbeda tentang apa yang penting dan apa yang terbaik bagi hidup mereka. Membuat pilihan sendiri tentang hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini sangat penting. Karena setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan pilihan yang ada pada kita akan memberi makna hidup bagi kita. Kita akan menikah dengan siapa? Kita akan sekolah apa? Kita akan bekerja apa? Semuanya akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau hanya sekedar pekerjaan, nggak ada masalah. Kita dapat ganti pekerjaan sesuai dengan apa yang kita ingini. Tapi kalau itu menyangkut sesuatu hal yang lain, yang menyangkut hal kesehatan, di mana kita mengambil keputusan yang salah, dampaknya besar. Bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi anggota keluarga. Memilih teman hidup sangat besar pengaruhnya karena menyangkut kesejahteraan emosional di dalam kehidupan kita itu sendiri di dalam hal ini. Karena itu kita harus benar-benar mengerti terhadap segala informasi yang kita miliki sebelum kita membuat
keputusan yang akan kita lakukan, yang akan kita ambil, yang akan kita laksanakan, karena akan berdampak di dalam perjalanan hidup kita itu sendiri. Dari kitab Kejadian pasal yang keempat, kita dapat melihat akibat dari keputusan berdasarkan pilihan yang terdapat pada dua orang yang bersaudara, yaitu Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat yang ketiga memberitahukan kepada kita bahwa Kain mengambil inisiatif untuk membawa persembahan kepada Tuhan yang kemudian disusul oleh Habel adiknya, seperti yang tertera dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Dimulai oleh Kain terlebih dahulu sebagai yang lebih tua. Dari Kejadian 4 ayat 4 sampai 5 berkelanjutan, kita mengetahui bahwa Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Namun Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Alkitab tidak secara spesifik menjelaskan kepada kita mengapa Tuhan menolak Kain dan persembahannya, sementara menerima Habel dan persembahannya. Penolakan Tuhan terhadap Kain dan persembahannya melahirkan niat jahat dalam hati Kain. Dia menjadi cemburu, dia menjadi kesal, dia menjadi marah. Hatinya panas, sangat panas, katakan Alkitab, diwujudkan dalam muka yang muram. Terbaca dari luar. Padahal dia dapat berhenti sejenak, bertanya kepada adiknya bagaimana cara membuat persembahan yang baik. Dia tahu dia membuat kesalahan. Nanti akan kita pelajari. Sekalipun Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 menjelaskan bahwa Tuhan mengadakan intervensi dengan memberikan nasihat berbentuk solusi kepada Kain untuk mengurungkan niat jahat yang ada dalam hatinya terhadap Habel, adiknya, dengan mengatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Itu tertulis semua ya dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Peringatan ini. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan secara spesifik mengatakan kepada Kain untuk menguasai dosanya, dalam arti mengontrol niat jahat yang tersembunyi dalam hatinya. Belum dilakukan, cuma ada di dalam hatinya, terpikir olehnya, diiming-imingkan olehnya, dicernakan oleh dia. Dia dapat berhenti di sana dan mengubah pola berpikir itu pada waktu itu. Nah, yang menjadi masalah adalah jika emosi kita bekerja lebih cepat dan lebih banyak daripada logika kita akan mengikuti emosi. Dan malapetaka sedang menunggu. Dan kita tahu dari hasil research, wanita banyak bermain dengan emosi. Wanita banyak mengikuti emosi daripada logika berpikir. Di dalam ini banyak kesalahan yang muncul di dalam kehidupan ini karena kita mengikuti emosi kemarahan tersebut. Yang harusnya kita berhenti sejenak menghitung untung dan ruginya dalam membuat keputusan berdasarkan emosi. Jika keputusan didasarkan pada emosi, baik atau buruk, akan memberikan konsekuensi. Kalau kita lagi marah membuat keputusan, banyak hal yang merugikan kita. Dalam hati yang gembira pun membuat keputusan dapat merugikan kita karena orang sedang mempergunakan hal tersebut dengan memanipulasikan kegembiraan kita untuk mengeruk keuntungan daripada kita. Kita harus berdiri dalam sikap yang tenang dengan emosi yang netral untuk dapat membuat sebuah keputusan yang baik berdasarkan logika yang kita ajukan berdasarkan input-input informasi yang telah kita miliki. Alkitab tidak menyatakan secara spesifik mengapa Tuhan menerima persembahan Habel dan bukan persembahan Kain. Interpretasi yang paling umum adalah bahwa Kain hanya mempersembahkan sebagian dari hasil tanah garapannya kepada Tuhan. Tadi ada ditulis itu ya. Sedangkan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, bagian yang terbaik, yang diartikan sebagai yang paling terpilih dari hewannya. Dia memberikan yang terbaik. Kejadian 4 ayat 3 tidak menyebutkan bahwa Kain memberikan yang terbaik dari hasil tanahnya, seperti yang tertulis dalam Ulangan 32 ayat 14, di mana secara spesifik dikatakan gandum yang terbaik. Nah, tentang membawa persembahan dari hasil tanah ini, Ulangan 32 ayat 14 mengatakan berikan gandum yang terbaik, berikan hasil tanah yang terbaik. Sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik. Saya masih ingat
masa kecil. Kalau pergi ke gereja begitu, dulu masih ada ringgit. Kalau itu lecek, sama mama saya dibasahin dulu dengan air, kemudian disetrika sampai licin. Dan tidak boleh dilipat, harus diberikan dalam keadaan yang utuh. Hormati Tuhan, itu terus perhatian. Hormati Tuhan, hormati Tuhan. Nilainya sama di sana 1 ringgit, tetapi motivasi memberikan itu mengandung impact yang besar di dalam kehidupan kita itu. Ini dibawa terus sampai usia dewasa, ingin memberikan yang terbaik bagi orang-orang lain. Jadi Kain tidak mempersembahkan yang terbaik dari hasil tanahnya. Sedangkan Habel membawa persembahan yang terbaik, yakni lemak-lemak dari anak sulung kambing dombanya. Yang terbaik yang diberikan. Kita mau menerima yang terbaik, kita harus memberikan yang terbaik. Maksudnya sederhana. Alkitab sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana membawa persembahan yang terbaik dari hasil tanah, yaitu hasil tanah pilihan dan bukan asal-asalan. Saya pernah berdiskusi dengan seorang dan saya mengajukan motivasi daripada pemberian. Pastor, ini kan sama aja. Saya memberikan 1.000 yang utuh, yang licin, yang baru saya ambil dari bank, atau yang sudah lecek-lecek. Ya nilainya sama-sama 1.000, kamu benar. Tetapi motif kamu apa untuk memberikan yang busuk yang kamu terima dari tukang ikan asin? Karena kamu nggak mau kotor aja, bau aja kantong kamu. Karena itu kamu berikan yang busuk terlebih dahulu, yang baik kamu simpan. Motifnya salah. Akan menghasilkan pemberian yang salah di dalam hal ini. Sekalipun nilai uang itu sama-sama 1.000. Tapi di latar belakang pemberian tersebut ada motif yang terselubung, yang tidak diketahui orang lain, tapi diketahui hati orang yang bersangkutan dan diketahui oleh Tuhan. Kita lihat di sini, Alkitab mengatakan bahwa Habel membawa dari hewan anak sulungnya, sedangkan Kain hanya membawa dari sebagian dari hasil produksi tanahnya. Bukan hasil pertamanya, bukan buah sulung dari hasil tanahnya. Dengan demikian bukan yang terbaik yang diberikan oleh Kain kepada Tuhan. Sekalipun hasil tanah dan korban hewan dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem, Alkitab tidak secara jelas mengatakan kepada kita apakah Tuhan lebih memilih hewan korban berbanding hasil tanah. Tidak dikatakan seperti itu. Dari penjelasan Alkitab sejauh ini, kita mengetahui bahwa Kain tidak memberikan yang terbaik dari hasil tanahnya. Artinya, ia tidak memberikan hasil pertama dari panennya, sehingga ia bukan atau tidak menomorsatukan Tuhan. Padahal Tuhan harus kita tempatkan pada posisi pertama. Tuhan berbicara kepada Kain langsung tanpa perantara. Ketika Kain entah bagaimana menyadari bahwa persembahannya ditolak, ia kecewa. Hatinya panas dan menunjukkan hati yang tidak senang itu dengan menampilkan wajah yang marah, wajah yang kucel, asem begitu ya. Tuhan memperhatikan perubahan wajah Kain ketika ia berkata kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, "Mengapa hatimu panas dan mukamu buram?" Ini dari hati ini. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah ini lagi dan lagi. Kepada kita diberikan kuasa untuk menguasai pikiran jahat, untuk menguasai dosa kita itu sebelum kita laksanakan. Ada di dalam pikiran. Kuasai alam pikiran itu. Ubah. Renew your mind, Roma 12 ayat 2. Sebelum kita melaksanakan. Itu ada di dalam pikiran kita. Jangan dilakukan. Di stop right then and there. Jadi, powernya ada pada kita. Ayat-ayat ini penuh teka-teki. Apakah Tuhan berbicara tentang persembahan Kain yang ditolaknya dan menjelaskan mengapa dia tidak menerimanya? Apakah Tuhan sedang memperingatkan Kain tentang tantangan masa depan, yaitu tentang dosa yang menggoda? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Namun Tuhan memberikan jalan keluar kepada Kain dengan mengatakan, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan memperingatkan secara langsung, berdialog dengan Kain. Tuhan menunjukkan hatinya yang panas, pikirannya yang mengandung unsur-unsur kejahatan, merancangkan sesuatu. Ganti ini.
Lakukan sesuatu yang baik, maka persembahanmu juga akan diterima. Kalau engkau mengetahui engkau tidak memberikan persembahan yang terbaik, ganti aja, maka Tuhan juga akan menerima persembahanmu, maka semuanya akan baik-baik aja kok. Dengan melakukan niat jahat yang tersembunyi di dalam hati, engkau membuat dosa yang baru di atas dosa kecemburuan yang ada sebelumnya ini. Solusi tetap tidak terjadi saat Kain membunuh Habel. Yang ada adalah dosa dan masalah baru. Solusinya tidak ada sama sekali. Apakah Kain mengikuti petunjuk Tuhan dengan mengubah pola pikirnya agar ia tidak terjebak dalam emosi kemarahan yang bernyala-nyala dengan mengikuti kehendak dagingnya yang jahat? Dari Kejadian 4 ayat 8 kita mengetahui bahwa Kain tidak mengikuti petunjuk Tuhan, tapi justru mengikuti suara hatinya yang sedang penuh dengan kemarahan yang berakhir dengan Kain membunuh adiknya Habel. Ini adalah pembunuhan manusia pertama yang tercatat dalam Alkitab dan di dalam sejarah manusia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu hati kita tidak tenang, berhentilah sejenak. Jangan berkata-kata, jangan juga membuat keputusan apapun juga, baik di jalanan ataupun di dalam keputusan rumah tangga, di dalam keputusan di kantor. Pada waktu hati yang sedang demikian menguasai kita, henti sejenak. Jangan buat keputusan. Time out. Berhenti sejenak, minta waktu, tenangkan diri. Baru kemudian kita mengambil keputusan. Karena jika tidak, dosa sedang mengintip, celaka sedang menunggu kita juga di dalam hal ini. Kasihan kan? Nah, kita telah belajar dari sini. Sebaiknya kita mengambil tindakan dengan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan melalui apa yang terjadi antara Kain dan Habel ini. Kain membunuh Habel. Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik alasan mengapa Kain membunuh Habel adiknya. Tapi kita dapat melihat dari ringkasan cerita itu. Kejadian 4 ayat 8 mengatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita ke padang. Ajaknya ke padang nih. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba, mendadak. Tiba-tiba itu mendadak, sekonyong-konyong. Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Nggak ada kesempatan lain. Ada bagian, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada bagian yang tidak tertulis dalam Alkitab. Apa itu? Yaitu tentang bagian-bagian penting seperti apa yang dikatakan Kain untuk menjelaskan mengapa ia marah dan apakah Habel menanggapinya. Nggak terjadi conversation seperti itu. Kita tidak tahu, tidak tercatat di dalam Alkitab. Apa Kain bertanya, bagaimana Habel bereaksi? Tidak ada bagian-bagian itu. Dari Kejadian 4 ayat 8 kita hanya mengetahui niat busuk tersembunyi Kain dalam hatinya saat mengajak Habel adiknya pergi ke padang. Alkitab mengatakan bahwa Kain tiba-tiba artinya secara mendadak sekonyong-konyong tanpa peringatan menyerang dengan memukul Habel adiknya itu lalu membunuhnya. Siapa yang melakukan serangan? Kain. Siapa yang diserang? Habel. Siapa yang menjadi korban? Habel. Siapa yang bermain victim? Kain. Dari mana kita tahu? Memangnya aku penjaga adikku. Waktu ditanya sama Tuhan, di mana Habel adikmu? Tuhan, emangnya aku penjaga adikku ya? Am I my brother's keeper? Itu yang dijawabnya. Lari daripada tanggung jawab. Sulit bagi kita untuk mengerti, apalagi mencernakan tentang perilaku Kain, sekalipun kita mencoba mengerti perilakunya dengan pikiran terbuka. Sekalipun kita mencoba, sulit bagi kita. Mengapa persoalan kecil ini mengakibatkan Habel kehilangan nyawanya? Naluri kita sebagai manusia tentu akan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya agar keadilan dapat ditegakkan. Karena bagaimanapun juga membunuh Habel adiknya adalah sebuah pilihan yang diambilnya. Dan pembunuhan yang dilakukan Kain ini sepertinya direncanakan karena ia menyerang adiknya dengan tiba-tiba, sekalipun Tuhan telah mengingatkannya untuk mengontrol dosa yang mengintipnya itu. Tuhan telah peringatkan, kontrol dosamu itu, kontrol pikiran jahatmu. Enggak, dia enggak lakukan itu. Dia tetap diisi oleh emosi yang ditunjukkan dalam Alkitab sebagai hati yang panas. Itu menunjukkan emosi yang meluap-luap. Dia ikuti itu, sayangnya. Apakah ini pembunuhan yang direncanakan Kain? Kita tidak tahu. Karena Alkitab tidak membicarakannya secara eksplisit.
Tetapi hati yang panas ini ditunjukkan di sana, menunjukkan dia sedang dikontrol oleh emosinya. Sehingga tindakan dilakukan atas dasar emosi yang menghasilkan seseorang, yaitu Habel, kehilangan nyawanya. Hari ini masih kita lihat setiap hari di dalam kehidupan ini, termasuk diri kita. Pada saat kita mengambil keputusan berdasarkan emosi, paling sering di jalan, di freeway khususnya. Kita bisa terpancing emosi dalam sekian detik. Mengapa Tuhan menerima persembahan Abel tetapi menolak persembahan Kain? Ini suatu hal yang perlu kita pelajari juga. Kisah-kisah tentang tindakan penyembahan pertama dalam sejarah manusia dan pembunuhan pertama dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Tindakan penyembahan, the act of worship, persembahan Kain dan Habel. Ini the act of worship dari Habel dan Kain dan Habel. Mengikuti kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketidaktaatan mereka kepada Tuhan dan masuknya dosa ke dalam umat manusia. Kematian, penghakiman yang dijatuhkannya atas mereka oleh Tuhan segera memasuki keluarga pertama. Kita lihat konsekuensi dosa pertama akibat ketidaktaatan masuk kepada Adam dan keluarga. Berkelanjutan kepada kita. Kain dan Habel, anak-anak Adam dan Hawa, pada waktunya membawa persembahan kepada Tuhan. Kejadian 4 ayat yang ketiga. Tanpa ragu, mereka melakukan ini karena Tuhan telah menyatakan kepada mereka perlunya pengorbanan. Beberapa orang bertanya-tanya bagaimana Kain dan Habel bisa tahu apa yang harus dikorbankan. Jawabannya adalah bahwa Tuhan pasti telah menginstruksikan mereka mengenai rincian ibadah yang dapat diterima, meskipun instruksi tersebut tidak termasuk dalam narasi Kejadian. Mereka juga menerima itu dari instruksi orang tua mereka, Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa sendiri melihat korban persembahan binatang pertama untuk menutupi kemaluan mereka adalah dibunuhnya binatang pertama oleh Tuhan sendiri. Darah ditumpahkan pertama sekali untuk menutupi dosa manusia. Habel adalah seorang gembala dan persembahannya kepada Tuhan adalah bagian terbaik dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya dikatakan oleh Alkitab seperti yang tertulis dalam Kejadian 4 ayat 4 tadi. Kain adalah seorang petani. Pekerjaan mereka berbeda dan persembahannya adalah sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Ingat kalimatnya, sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Kejadian 4 ayat ketiga. Perbedaan yang paling nyata antara kedua korban persembahan tersebut adalah bahwa korban Habel adalah korban hewan yang bersifat darah dan korban Kain adalah korban nabati tanpa darah. Kita perlu memperhatikan fakta yang ada, yang tercatat dalam Alkitab. Sementara Habel membawa bagian yang terbaik dikatakan oleh Alkitab, yang sulung dari kawanan kambing dombanya. Kain hanya membawa sebagian dari hasil panennya, yang biasa, bukan yang sulung dari hasil panennya, bukan yang terbaik. Namun Alkitab tidak memberikan indikasi bahwa salah satu dari perbedaan ini menjadi faktor penerimaan Allah atas Habel dan penolakan Kain. Tidak. Apakah kita ketahui dengan pasti? Apa yang kita ketahui dengan pasti adalah bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tertulis dalam Kejadian 4 ayat 4-5. Kita juga tahu bahwa Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ada sesuatu dalam motivasi dan sikap hati Kain. Dan mungkin sesuatu yang tersirat dalam persembahannya yang membuat persembahannya tidak dapat diterima oleh Tuhan. Kita juga tidak tahu secara persis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, motif kita ada di dalam persembahan yang kita berikan itu.
ada di dalam persembahan itu. Motif kita. Nah, itu dilihat Tuhan. Apakah kita memberikan yang terbaik atau tidak terbaik, kita memberikan dengan terpaksa dan sebagainya ini, atau kita memberikan dengan motif untuk mendapat pujian orang. Semuanya ada di dalam itu. Nah, hal ini adalah sesuatu yang dia sadari, Kain sadari, dan sebetulnya bisa diperbaiki. Karena Tuhan memberitahunya secara tegas bahwa Kain harus merubah pola pikirnya yang jahat menjadi baik dengan mengatakan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 4 ayat 7. Peringatan. Ini bukan melalui nabi, bukan melalui pendeta, tapi langsung antara Tuhan dan Kain dan Tuhan yang berdialog. Two ways communication. Habel di sisi lain memiliki motivasi yang benar, prosedur yang benar, dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan itu didasarkan pada iman. Karena iman, ini ya tertulis dalam Ibrani 11 ayat 4. Catatkan ini, Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia, Habel, masih berbicara sesudah ia mati. Ibrani 11 ayat keempat ya. Sejak awal, orang harus datang kepada Tuhan dengan iman. Tentang iman ini, Ibrani 11 ayat ke-6 mengatakan, Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Without faith, it is impossible to please God. Dan iman jelas merupakan kekurangan Kain. Alkitab mengatakan kalau ada kekurangan iman ini, mintakan kepada Tuhan yang akan memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dalam kitab Yudas, pasal pertama ayat ke-11, kita tetap katakan yang pertama, walaupun cuma ada satu chapter, kita membaca, mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ini Yudas 1 ayat 11 mengatakan, mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Sebuah deskripsi yang mengacu pada orang-orang yang melanggar hukum. Mereka mengikuti cara Kain, artinya mereka mengikuti cara untuk melanggar hukum, tidak taat, melawan, bebal sikapnya. Ini mungkin berarti bahwa mereka seperti Kain dengan tidak patuh merancang cara penyembahan mereka sendiri. Dan mereka tidak datang kepada Allah dengan iman. Jadi di sini kita melihat Kain tidak datang dengan iman. Dia melakukan pelanggaran. Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan dari Yudas 1 ayat 1. Sesungguhnya dia tahu bahwa persembahan yang dibawanya itu tidak berkenan. Tapi dia tetap lakukan. Motifnya menjadi salah. Karena itu persembahannya ditolak. Persembahan Kain meskipun dapat diterima di matanya sendiri, menurut dia, ya Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dia mengertilah. Dia mengertilah. Ini terus-menerus diucapkan. Nah, ternyata tidak diterima oleh Tuhan. Kain menyangka, ya bagi aku oke, tapi tidak oke bagi Tuhan. Dalam beberapa hal, Kain telah memutarbalikkan bentuk penyembahan yang ditentukan Tuhan dan hatinya tidak benar. Dia memanipulasikan, menutup rasa bersalahnya dengan mengatakan oke Tuhan, oke kok. Dia menjadi cemburu akibat daripada kesalahannya sendiri kepada Habel adiknya, dan dia dengan egois merawat harga dirinya yang terluka. Alih-alih bertobat atas teguran Tuhan, instead of having a good repentance, Kain yang memang sedang dalam keadaan marah saat diberi petunjuk oleh Tuhan untuk menguasai niat jahatnya, justru mengajak adiknya ke padang. Kemudian di padang, dia membunuh Habel dengan menyerangnya secara tiba-tiba dan memukulnya. Kejadian 4 yang ke-8. Dia mengajak dalam keadaan panas hati. Rasul Yohanes, ini bagian yang lain. Rasul Yohanes memberi kita lebih banyak wawasan tentang hati Kain. Yudas 1 ayat 11 kita tadi mengerti tentang wawasan hati Kain. Nah sekarang dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 John chapter 3 verse
12. 1 Yohanes 3:12 mencatat, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, Yudas 1 ayat 1 tadi mengikuti jalan yang tempuh Kain, jalan kejahatan. Mereka yang termasuk si jahat akan memiliki tindakan jahat, dan mereka yang melakukan tindakan jahat secara alami akan membenci mereka yang memiliki tindakan benar. Nggak heran kalau dia benci kepada Habel yang melakukan perbuatan yang benar. Padahal dia yang memilih untuk melakukan kejahatan. Dia juga yang merasa marah. Aneh kan? Kejahatan di hati Kain terungkap lebih jauh ketika Tuhan bertanya kepadanya, di mana Habel adikmu itu? Tuhan bertanya nih. Ini pertanyaan psikologi. Di mana adikmu? Mau menilai dia. Dia mau ngaku nggak sih bahwa dia bersalah? Ini ujian nih bagi dia. Kain menjawab, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kejadian 4 ayat 9. I don't know. Am I my brother's keeper? Mengelak terhadap pertanyaan yang direct ditanyakan. Dia mengelak pertanyaan tersebut. Dalam tanggapan ini, Kain mengatakan kebohongan yang dingin dan menunjukkan tingkat penghinaan yang luar biasa terhadap Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu Tuhan tahu, kok masih berani bohong. Artinya, keinginan untuk bertobat itu tidak ada di dalam dirinya. Sudah bunuh, sudah cemburu, mempunyai niat yang jahat, ditegur nggak mau, kembali berbohong lagi waktu ditanya. Tuhan kan sudah kasih ingat tadi, dosa mengintip kamu loh. Masa yang nggak kepikiran Tuhan sudah pernah ngomong seperti itu? Dosa sudah ngintip loh. Artinya Tuhan tahu nggak? Oh ya, Tuhan tahu lah. Aku nggak tahu. Emang aku penunggu adikku, penjaga adikku, babysitter terhadap adikku? Nggak kan? Ini yang diajukan oleh Kain. Dia menolak untuk bertobat. Padahal maksud Tuhan baik. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, Yesus menjadi penebusan yang membayar upah dosa kita. Darah Kristus berbicara lebih kuat dari darah Habel. Ibrani 12 ayat 24 mengatakan itu. Baik Habel maupun Kristus dibunuh oleh orang-orang jahat. Tetapi seperti yang dikomentari oleh teolog Erasmus, darah Habel berteriak meminta pembalasan. Kejadian 4 ayat 10. Balas, balas, balas. Darah Kristus sebaliknya berteriak untuk memberikan pengampunan. Ibrani 12 ayat 24. Di sini kita dapat melihat secara telak perbedaan antara manusia yang menuntut keadilan kepada orang yang bersalah kepadanya dan Tuhan dalam Yesus Kristus yang memberikan keadilan melalui pengampunan dengan menanggung dosa manusia yang ditimpakan kepadanya melalui darahnya yang dicurahkannya di kayu salib. Bayangkan, kita orang berdosa, kalau tuntutan itu diberikan kepada kita untuk bertanggung jawab terhadap dosa yang kita berikan, tanpa Kristus membayarkan upah dosa kita tersebut, kita semuanya masuk di neraka. Tapi keadilan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, di mana kita beriman kepada Dia, Dia rela mati pada posisi kita, membayar utang dosa kita, agar kita dibebaskan dari segala keterikatan hutang dosa. Dia mati bagi kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran Dia. Bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran Dia. Ini luar biasa pola berpikir Tuhan. Keadilan disebut, di mata kita tidak adil, kita minta lebih. Padahal kita juga manusia berdosa, di mana Tuhan mati bagi kita. Tapi kalau ada orang bersalah bagi kita, kita tuntutnya setengah mati. Apa alasannya Tuhan mengatakan kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kejadian 4 ayat 7 tadi. Apa alasannya? Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 adalah bagian Alkitab yang menggelitik hati kita untuk memahaminya. Kita baca lagi ya, supaya kita mengerti ini. Dan kita bahas ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tahu nggak apa yang ada di dalam hati Kain? Tahulah. Kalau nggak, mana mungkin dia bertanya seperti itu. Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri? Kalau kamu bawaan muka itu dipengaruhi oleh hati, perasaan hati, emosi. Emosi ini dipengaruhi oleh pikiran. Kalau pola berpikir dirubah, emosi berubah, wajah kita pun penampilan
wajah kita pun, ekspresi wajah pun akan berubah. Itu maksudnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau masalah persembahan, itu bisa dikoreksi. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, menggelitik hatimu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wow. Power has been given unto Cain. Power has been given unto us to control our emotion, to control the sin before we carry it out. Untuk menghargai pentingnya Tuhan memberitahu Kain, dosa sedang mengintip di depan pintu. Pertama-tama kita harus mempertimbangkan konteks dari cerita yang lebih luas. Kain marah karena Tuhan telah menerima persembahan saudaranya Habel dan bukan persembahannya. Kejadian 4 ayat 3-5. Harusnya dia tidak marah, tapi justru bertanya, di mana letak kesalahannya agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki. Para penafsir Alkitab memiliki berbagai ragam pendapat tentang mengapa Tuhan menolak persembahan Kain. Ada yang mengatakan penolakan itu terjadi karena Habel mempersembahkan korban darah, yaitu binatang yang dipersembahkan, dan Kain tidak. Persembahan nabati, hasil tanah. Yang lain percaya bahwa persembahan Kain ditolak karena Kain tidak membawa persembahan seperti Habel. Persembahan yang dibawa Kain bukanlah persembahan yang terbaik dan yang sulung dari hasil panennya. Sedangkan Habel memberikan yang terbaik dari anak sulung kambing dombanya. Alkitab tidak secara eksplisit menjelaskan jawabannya. Namun kita dapat yakin bahwa ada sesuatu tentang sikap karena kita baca dari Yudas 1 ayat 1 dan dari kitab Ibrani 11 ayat 4 tadi. Dan 6, kita lihat tadi. Namun kita dapat yakin bahwa ada sesuatu tentang sikap, motivasi, atau keengganan Kain untuk menaati perintah Tuhan yang menyebabkan ditolaknya persembahannya. Kita telah pelajari tadi. Kita tidak mengetahui detailnya, tetapi Kain dan Habel mengerti apa yang Tuhan harapkan dari mereka. Tertulis dalam Yudas 1 ayat 1 tadi dan Ibrani 11 ayat 4-6. Kain sadar dan tahu dia telah memberikan korban persembahan yang tidak dapat diterima Tuhan. Mengatakan kepadanya dalam Genesis 4 ayat 7. You will be accepted if you do what is right. Dikatakan ya dalam New Living Translation. Genesis chapter 4 verse 7. New Living Translation. Tuhan berbicara kepada Kain. You will be accepted if you do what is right. Jadi dia telah diberitahu, kamu tidak melakukan apa yang benar. Lakukan apa yang benar. Bawa persembahan dengan cara yang benar. Jadi kamu akan diterima jika kamu melakukan apa yang benar maksudnya. Jadi Kain tahu hal yang benar untuk dilakukan. Karena Tuhan telah memberitahukan kepadanya untuk menguasai dosa yang menggodanya. Tetapi ia tidak melakukannya. Pilihannya ada padanya. Itu pilihan hidup Kain. Meski begitu, Tuhan dengan murah hati memberinya kesempatan untuk memperbaiki keadaan dan kemudian memperingatkannya. Tetapi jika kamu menolak artinya pilihan untuk melakukan apa yang benar, maka berhati-hatilah. Dosa mengintip di depan pintu dan dosa itu sangat menggodamu. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat lagi ya. Tetapi jika kamu menolak, itu pilihan bukan? Ya, pilihan. Tapi jika kamu menolak untuk melakukan apa yang benar, pilihannya padamu. Hati-hati, peringatan. Dosa mengintip di depan pintu. Ada di hati kamu tuh, ngintip. Dan dosa ini sangat menggodamu. Tapi engkau harus berkuasa. Ubah pola pikiran. Change your pattern. Change your mind. Lakukan yang terbaik. Deskripsi dosa yang disampaikan Tuhan sangat mencolok. Ini satu persatu nih telah kita bahas. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai crouching, as in sin is crouching at the door. Genesis chapter 4 verse 7. New Living Translation dikatakan sin is crouching at the door. Diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia mengintip. Padahal crouching itu artinya bukan mengintip itu. Arti kata crouching sebenarnya seperti yang tercatat dalam New Living Translation
adalah tiarap atau mengendap, seperti singa yang sedang mengendap dalam posisi siap untuk menyerang dan menerkam mangsanya. Itu dalam posisi siap siaga dia. Ya, mau dibilang mengintip dalam posisi itu, tapi ya. New King James Version menggunakan kata sin lies at the door. Kalau New King James Version mengatakan sin lies at the door, New Living Translation, sin is crouching at the door. Nah, sin lies at the door yang memberikan makna bahwa orang yang bersangkutan bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Karena perkataan mengintip yang terdapat dalam bahasa Indonesia mengacu pada sikap menanti atau menunggu mangsa yang lengah untuk dapat diterkam. Singa itu menunggu. Kalau lengah, dia terkam. Itu setan. Tentang hal ini, Rasul Petrus mengatakan kepada kita sekalian seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, kontrol dia, ronda dia, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya tidak semua orang yang dapat ditelan, karena kalimatnya mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya orang yang tidak berjaga-jaga, karena awalnya sadarlah dan berjaga-jagalah. Kata kerja yang sama dikaitkan dengan istilah Semit kuno untuk setan yang diyakini menjaga pintu masuk atau pintu bangunan. Dengan demikian, teks mencirikan dosa sebagai kehadiran setan atau binatang buas yang menunggu untuk menengkam Kain atau kita di dalam hal ini. Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas? Artinya ada sesuatu yang sedang mengganggu emosi Kain. Mengapa wajahmu muram terlihat dari hati yang panas? Untuk alasan yang sama, Tuhan menanyai Adam dan Hawa di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 9 dan 11. Adam, where are you? Minta pertanggungan jawab, diajak bercakap-cakap, tidak diladenin. Memberikan bermacam-macam yang berbuntut, saling salah menyalahkan. Di dalam hal ini dan menyalahkan Tuhan pada hakikatnya. Wanita yang kau tempatkan di sampingku, yang kau berikan kepadaku, dia yang menyuruh. Kamu kan punya pilihan untuk tidak makan. Kok salahkan orang? Tuhan tidak memarahi mereka kan? Sebaliknya dia ingin mereka mengakui dosa mereka sehingga mereka mau bertobat. Kemudian Tuhan dengan penuh kasih memberikan pilihan kepada Kain. Dia bisa menyerahkan amarahnya kepada Tuhan, bertobat dari sikapnya yang salah dan memperbaiki hatinya di hadapan Tuhan. Atau dia bisa membiarkan dosa menguasai dirinya. Bukankah hal ini merupakan pilihan hidup Kain saat ia diperhadapkan untuk menyerahkan amarahnya kepada Tuhan atau membiarkan kemarahannya menguasai hatinya dan melanjutkan sesuai dengan apa yang ada di hatinya untuk berbuat dosa. Seperti yang kita ketahui dari hasil yang tertulis dalam Kejadian 4 ini, Kain memilih untuk tidak mengindahkan kata-kata peringatan Allah yang penuh kasih. Nasihat diberikan, tapi nasihat dalam berbentuk kasih ini ditolak. Banyak kan orang menolak nasihat. Kain membiarkan kemarahan menguasai hatinya. Kain membiarkan kemarahan menjadi tuannya dan menguasainya, yang mengarah pada kejahatan yang lebih besar. Kain melanjutkan kemarahannya untuk membunuh saudaranya sendiri. Kain menjadi pelaku pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia, sesuatu yang tidak dapat dibanggakan. Sejak manusia pertama diciptakan Tuhan dan menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan telah berfirman agar manusia mengetahui apa yang Tuhan harapkan dari mereka. Di Taman Eden, Tuhan memberitahu Adam dan Hawa bagaimana mengikuti perintahnya, Kejadian 2, 16-17. Sama seperti dia menjelaskannya kepada Kain, yaitu agar Kain menguasai dosa yang mengintipnya. Semuanya ini merupakan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Kita harus memilih yang terbaik agar kita dapat hidup tenang di dalam kehidupan kita ini. Kemudian Tuhan memanggil anak-anak Israel untuk mengasihi dan menaatinya, seperti yang tertulis dalam Ulangan 10 ayat 12-13.
Lihat lagi nih pilihan yang ditawarkan Tuhan. Ulangan 10 ayat 12-13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan dalam arti respect, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan, kata Musa, kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Hari-hari ini Allah masih terus berbicara kepada anak-anaknya melalui firman-Nya, memanggil mereka untuk menaati perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, ayat 21 dan ayat 23-24. Dan mengikuti teladan ketaatan Kristus yang rendah hati. Yohanes 14 ayat 31, Filipi 2 ayat 7-8. Sama seperti Tuhan memberi Kain kesempatan untuk bertobat dan menjadi benar di hadapannya, Tuhan juga memberi tawaran pengampunan yang sama kepada kita. 2 Korintus 7 ayat 11, Yohanes 1 ayat 9. Tetapi jika kita mengabaikan Tuhan, Tuhan memberitahu kita bahwa dosa sedang mengintip di depan pintu kita. Dosa sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam kita. 1 Petrus 5 ayat 8-9 memperingatkan kita sekalian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dapat dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah kita termasuk golongan yang dapat ditelan karena kita lengah dan tidak berjaga-jaga? Lawanlah dia, itu solusinya. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama-sama dicobai oleh setan, tapi kita harus mampu menghadapi itu. Jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan melawan iblis, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Kain, kita memiliki janji kemenangan atas iblis. Iblis itu saat kita lawan akan lari daripada kita. Yakobus 4 ayat 7 menjamin itu. Summary saya, closing statement saya seperti ini. Peringatan Tuhan kepada Kain bahwa dosa mengintip di depan pintu seharusnya menjadi pengingat yang jelas bagi kita bahwa dosa itu seperti binatang buas yang menunggu korban berikutnya. Jika kita tidak berhati-hati, jika kita tidak waspada, jika kita tidak memperhatikan kehidupan kita ini dan perintah Tuhan dengan seksama, bertobat dan menaati Tuhan, maka iblis akan menerkam kita dan menguasai kita juga, yang mengarah ke dosa yang lebih dalam dan akhirnya kehancuran dan kematian di lautan api, the lake of fire. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya kita memupuk keinginan kita, memberi makan kepada keinginan kita, menyiram keinginan kita tersebut dengan segala keinginan daging ini, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 15. Dalam hal ini, Kain adalah contoh bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau melanjutkan, ya Tuhan Allah Roh Kudus, berbicara di dalam hati kami masing-masing. Sehingga setiap keputusan yang kami ambil berdasarkan kebenaran firman Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga kami tidak dapat ditelan, tidak dapat diterkam oleh si jahat yang menunggu kami setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kami kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita selebar-lebarnya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sendiri akan menyinari wajahnya kepada setiap daripada kita, membimbing kita di jalan yang benar, membaringkan kita di padang yang berumput hijau, bahkan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Maka Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan yang akan membuat engkau berhasil. Dan kiranya hikmat marifat daripada Bapa Surgawi,
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dari Tuhan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan menerima berkat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Sementara itu kita tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.